Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk membuat desain from scratch. Jadi di sini teman-teman akan belajar bagaimana penggunaan tools dari Figma ini, mulai dari yang kemarin sudah kita pelajari maupun untuk hari ini ya. Jadi akan banyak sekali tools yang bisa kita eksplor ketika kita mendesain from scratch. Untuk goals dari materi ini adalah teman-teman mengetahui bagaimana cara penggunaan tools, dan kita akan mengesampingkan terlebih dahulu terkait padding, text style, dan lain sebagainya. Jadi kita akan explore terlebih dahulu untuk tools atau fitur-fitur yang ada di Figma. Oke teman-teman, di sini saya sudah sediakan ada satu desain asli dari Mamikos, yang mana kita akan coba untuk membuat ini menjadi satu desain yang hampir mirip dengan aslinya. Oke ya, untuk awal-awal tentu saja kita akan membutuhkan sebuah frame. Kita bisa klik bagian frame ini atau F ya. Lalu biasanya saya menggunakan Android Large. Oke, untuk pertanyaan, apakah kita boleh menggunakan template lain seperti iPhone 14 dan lain sebagainya? Itu diperbolehkan teman-teman. Jadi ini Android Large adalah yang sering saya pakai gitu ya. Jadi teman-teman bisa jadikan patokan atau teman-teman bisa analisa sendiri mana yang teman-teman akan pakai. Oke, selanjutnya kita akan membutuhkan yang namanya Mamikos ya, logo Mamikos. Kita cari dulu logo Mamikos. Nah, kita ambil yang ini ya. Oke, ini sudah dapat Mamikos. Kita masukkan ke dalam Figma-nya. Oke, kita coba taruh di tengah ya. Ada atau tidak ya? Mana ini? Oke, kita taruh di luar dulu. Kalau misalnya nggak ketemu. Oke, ya ternyata belum ada nih. Kita hapus dulu aja ya teman-teman. Kita hapus, kita copy lagi. Dari sini kita taruh di sini. Oke, udah ada. Lalu kita sesuaikan dengan bagian yang sebelah sini ya. Mamikos ini. Nah, anggap saja 60. Oke, kita tarik seperti ini. Kalau kurang besar, teman-teman bisa tambahkan jadi 80 misalkan. Oke. Ya, teman-teman bisa cek untuk kanan kirinya seperti ini. Nah, ini ada 14 ya. Kita jadikan 16 saja teman-teman. Lalu kita butuhkan untuk notifikasi. Jadi kita per row ya. Kita akan desainnya itu per row. Nah, untuk plugin icon yang biasa saya pakai adalah material simbol, yang mana ini memang udah free ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk pakai icon ini. Ini adalah icon yang free. Jadi kita bisa pakai untuk komersial sekalipun. Oke, kita cek untuk icon yang ada di sini adalah icon outline. Jadi kita sesuaikan dengan outline dan fill-nya tidak ada. Kita cari untuk notification-nya seperti ini. Nah, ini kita sudah dapat ya teman-teman. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan ukurannya. Kita cek juga bagian kiri, apakah sudah masuk ke dalam frame atau belum. Nah, ini kita cek, ternyata belum ya. Kita masukkan dulu ke dalam frame seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita cek apakah sudah sejajar dengan logonya atau belum. Nah, ini belum ya, belum sejajar. Kita coba sejajarkan dengan alignment yang ada di pojok kanan ini. Align vertical center. Oke, sudah sejajar teman-teman. Sekarang kita cek lagi untuk samping kanan kirinya. Di sini ada 24. Kita usahakan 16 ya. Oke. Agar mempermudah teman-teman, silakan di sini teman-teman pakai grid supaya tahu nih untuk kanan kirinya berapa. Oke, kita pakai yang layout grid. Lalu kita klik bagian layout grid setting. Kita pilih untuk yang kolom. Nah, di sini biasanya kalau untuk aplikasi saya pakai 4 kolom. Warnanya kita kecilkan sampai 2 misalkan, yang penting masih kelihatan ya. Ini masih kelihatan. Lalu untuk guternya itu, nah guter adalah yang tengahnya, biasanya saya pakainya 8 aja. Ya, kecil tipis-tipis ya, atau 16.
Lalu untuk marginnya kita pakai 16 juga. Atau untuk puternya 24 pun boleh sebenarnya. Nggak jadi masalah. Ya. Oke, untuk saat ini teman-teman coba pakai untuk yang pojok-pojoknya aja ya. Nah, ini pojok-pojoknya. Kelihatan ya, ini sesuai. Ini juga sudah sesuai nih pojok-pojoknya. Oke ya, sama-sama 16. Oke, selanjutnya saya mau matikan dulu untuk grid-nya. Nah, di sini teman-teman akan membuat search. Kita butuh rectangle. Kita ubah ukurannya jadi 328. Kenapa? Karena kita mau samping kanan kirinya 16-16 ya. Kita ketengahkan, pasti kanan kirinya 16-16. Seperti ini. Kita pencet Alt untuk tahu berapa jaraknya. Oke, selanjutnya untuk ukuran tingginya biasanya 40, sekitar 40. Nah, sudah sesuai ya. Ini juga akan kita pelajari bagaimana cara menentukan ukurannya 40 atau lain sebagainya, itu akan kita pelajari nanti. Sekarang teman-teman fokus kepada toolsnya dulu atau fitur-fitur yang ada di dalam Figma-nya. Oke, untuk warnanya masih belum sama, kita akan samakan seperti ini teman-teman. Oke ya, sudah sama. Lalu untuk corner radiusnya kita bisa lihat di sini ada corner radius ya. Ada lengkungan sedikit, kita bikin lengkungannya dulu seperti ini. Nah, ini udah ada lengkungannya. Terus kita butuh icon search. Kita cari icon search di material simbol. Oke, seperti ini. Oke, ada. Lalu kita pindahkan ke sini. Oke, kita cek lagi ya, ini belum masuk ke dalam frame, kita masukkan dulu. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, sudah di tengah. Lalu kita punya satu titel, yaitu cari cost di sini. Kita masukkan. Cari cost di sini. Oke, untuk warnanya masih belum sama, kita samakan dulu. Oke, coba kita cari warna yang sama di sini. Oke ya, ini harusnya sudah sama. Lalu untuk ikonnya pun sama. Kita coba cari warna yang sama dengan existing. Oke. Sip ya, tinggal bagaimana caranya ini agar align dengan ikonnya. Caranya sama dengan yang tadi. Seperti ini. Oke, apakah sudah align dengan rectangle-nya? Kita cek lagi. Ya, 88. 88. Oke. Nah, untuk cari cost ke sini kita mau dia dempet-dempet. Jadi mungkin 678 ya. Oke, sudah jadi untuk search-nya. Sekarang kita lari ke bagian bawah nih, section yang ini. Kita bisa mulai dengan T untuk teks. Kita ketik saja, hai. Lalu kita copy ke sini. Kita tulis lagi cari apa. Nah, di sini kita sesuaikan lagi teman-teman. Untuk high sendiri sebenarnya ukurannya sepertinya belum sama. Kita tambahkan lagi misal 14 gitu ya. Lalu di sini inter semibold. Ini sepertinya juga lebih besar jadi 16. Lalu kita buat semibold juga. Nah, seperti ini. Hai, lagi cari apa? Nah, selanjutnya kita akan buat yang bagian card-nya. Untuk card-nya kita butuh rectangle lagi. Kita coba samakan dulu di sini ya. Kita samakan untuk rectangle-nya panjangnya berapa sih gitu ya. Kita samakan seperti ini 113 ya. Kita ambil 115 ya. Kita masukkan ke sini, teman-teman. Lalu untuk corner radiusnya 8. Nah, kita akan membutuhkan gambar dan juga title. Sekarang kita buat title-nya dulu. Kita bisa copy dari sini. Kita taruh ya. Nah, masih ingat dengan layering kemarin? Ketika kita tarik, ternyata dia masih ada di bawah rectangle. Jadi kita naikkan dulu. Seperti ini. Nah, lalu kita ketik kamar kos. Nah, untuk ukurannya sepertinya lebih kecil ya. Jadi di sini kita bawa aja 12 atau 10. Nah, lalu untuk font style-nya kita regular aja. Oke, di sini kita sesuaikan dulu, teman-teman. Oke ya, lalu di sini
untuk gambarnya kita bisa pakai rectangle dulu. Oke, kita tarik ke atas seperti ini. Oke, sudah cukup sepertinya. Kita cek 7 dengan 10, kita ambil 9 dengan 8, ya ini tinggal tambah 1 biar sama-sama 8, height-nya 72. Nah, kamar kos 8, 8, oke, sininya juga 8 aja. Oke, nah lalu kita cek ya teman-teman, sini sudah ada rectangle, biar teman-teman lebih jelas kita ganti warna dulu. Nah, ini rectangle-nya sudah ada, jadi ini untuk menempatkan gambarnya. Oke. Gambarnya biasanya saya ambil dari Unsplash plugin ya, plugin Unsplash teman-teman bisa cari. Dan gambarnya itu free teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Di sini kita coba cari hotel, kamar kos, ya mungkin seperti ini saja sudah cukup. Oke, kita sudah dapat 1. Lalu kita mau ganti warnanya, karena ini warna putih ya. Kita ganti warna fill-nya itu warna putih. Kalau warna putih biasanya pakai FF aja sudah putih. Nah, lalu yang kita butuhkan lagi sebenarnya ada shadow nih. Kita lihat ada shadow ya. Kita bisa buat shadow-nya di efek, lalu drop shadow, pastikan drop shadow, lalu blur-nya bebas teman-teman, blur-nya apakah 2, apakah 3, apakah 4. Semakin besar angkanya semakin blur, gitu ya. Misalkan 10. Nah, semakin blur. Nah, kita coba pakai 5 dulu. Lalu untuk Y-nya misalkan 2, biar nggak terlalu besar lah. Nah, untuk blur-nya transparannya 10. Ini nggak terlalu shadow-nya nggak terlalu pekat ya. Nggak masalah. Nah, kita lihat untuk bagian card yang ada di sini, ternyata untuk gambar di bawahnya itu lancip ya. Sedangkan kita punya gambar rounded. Cara mengubahnya, teman-teman bisa lari ke sini, ke independent corners, lalu dicek ya untuk sudut-sudutnya. Nah, ini adalah sudut kiri atas, ini kanan atas, ini kanan bawah, kita ganti 0. Ini sudah lancip. Lalu di sini adalah kiri bawah. Sudah lancip teman-teman. Sudah sesuai ya. Oke, sekarang kita bisa grouping dulu. Kita grouping dengan Ctrl G. Lalu kita coba untuk copy saja, copy paste di sini. Oke, kita kopas lagi ke sini. Oke, ini 12 kita samakan aja 88 ya, mungkin 8 dengan di sini juga 8. Oke, lalu di sini ada perawatan kebersihan, lalu ada penginapan harian. Oke, nah bisa dilihat ya teman-teman, di sini kayaknya terlalu mepet nih. Kita coba tarik aja ke sini. Tapi setelah ditarik ternyata tulisannya itu malah ke bawah. Nah, caranya supaya ada titik-titiknya di sini ya, teman-teman bisa buat fix dulu ke atas seperti ini. Oke, lalu teman-teman lari ke bagian type setting, lalu ke sini, ke truncate text. Ini saya nggak tahu bacanya gimana. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Sudah jadi ya. Oke, nah tinggal kita ganti gambarnya aja. Oke ya, kita ganti gambarnya. Perawatan kebersihan berarti, sorry, bukan material simbol, tapi Unsplash. Kita cari gambarnya di Unsplash, teman-teman. Di sini perawatan kebersihan berarti mungkin laundry. Oke ya, seperti ini. Oke, sudah dapat. Lalu satunya penginapan harian, berarti kita cari hotel. Oke, seperti ini. Ya, teman-teman, ini sudah hampir mirip ya dengan sebelumnya. Sekarang kita akan buat untuk banner info dari Mami Kos. Kita buat dulu untuk rectangle-nya. Seperti biasa, ukuran panjangnya itu 328 karena mau 16-16 ya di sini. Nah, 16-16. Untuk ukuran tingginya kita 120 aja. Untuk corner radiusnya 8 supaya ada rounded di pojok-pojok. Selanjutnya kita cari Unsplash dulu. Ya, lalu kita cari mungkin di sini hotel lagi. Nah, lalu kita coba cari yang sesuai. Oke, ini yang sesuai ya gambarnya.
Lalu di sini karena infonya khusus dengan Mamikos, ya ini tinggal copy aja di bagian sini untuk ditarik ya. Oke, kalau belum sesuai untuk tingginya, kita bisa sesuaikan dengan kita tarik lagi seperti ini. Oke ya, pastikan ini di tengah, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang di samping-samping nih, slider yang di samping. Kita grouping dulu, kita group, lalu kita copy, kita taruh di samping seperti ini, biar kelihatan ini adalah slider. Oke, lalu kita buat untuk slider yang bagian ini ya. Oke, biasanya saya menggunakan 5 pixel untuk slider seperti ini. Oke, kalau misalkan kelihatan lebih kecil, sepertinya kita harus sesuaikan lagi jadi 7 misalkan. Oke, sudah sesuai sepertinya. Nah, teman-teman silahkan copy aja, copy sebanyak-banyaknya ya. Kalau ukurannya tidak sesuai, kalau spasinya tidak sesuai bisa teman-teman copy, drag dulu, lalu di sini ada tidy up nih, bagian sini. Klik, nah dia akan sama untuk spacingnya. Lalu kita grouping, kita taruh di tengah. Oke ya, kita mau di bagian yang ini ada aktifnya. Oke, dicek. Kita ambil airdropnya ke sini. Oke, sudah jadi. Nah, kita lihat ya, untuk yang bagian ini dua slide terakhir itu kecil-kecil, kita sesuaikan aja, misalkan 6, dan yang paling terakhir 5. Oke. Nah, kita cek dulu. Nah, ini kita taruh di tengah aja seperti ini. Ini kita bisa taruh di tengah ya. Oke. Ya, sudah sesuai. Ya, oke. Sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke bagian card-nya. Card-nya kita lagi-lagi butuh rectangle ya, teman-teman. Dengan ukuran 328. Kita taruh di tengah. Ini akan memudahkan teman-teman juga untuk penggunaan tools-nya supaya nanti nggak nyari-nyari lagi ya. Oke, terus warnanya putih. Warnanya putih FF. Lalu dia punya shadow. Shadow-nya nggak gede-gede banget. Kita ambil 10 seperti ini. Lalu X-nya juga mau ditambahkan 2 misalkan. Nah, udah hampir mirip. Oke, oh ternyata dia nggak semuanya ada shadow-nya. Jadi ini 0. Kayaknya juga 0 aja. Nah, dia hampir ada. Ini tambahin 2 deh. Oke. Lalu ditambahkan 15. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman tinggal copy aja teks yang ada di atas nih ya. Seperti ini. Kita taruh. Ini kita samakan. Coba cara baru bayar kos. Lalu kita copy ke bawah lagi. Di sini ada biar bayar kos lebih gampang dan aman. Coba sistem pembayaran khusus buat anak kos. Oke, ini kita bisa sesuaikan dulu. Kita tarik ya ke sini khusus. Nah, ini kita perbaiki dulu. Oke, sudah. Kita cek ya. Ini sudah sesuai untuk ukurannya, sama. Yang bawah kita bisa kecilkan dulu ukurannya di 12 mungkin. Ya, lalu reguler. Oke ya. Untuk warnanya kita sesuaikan dengan teks yang asli di sini. Dan judulnya juga sama, kita sesuaikan dengan warna yang ada di judul existing. Oke, sudah. Lalu kita buat lagi untuk
mau coba dong. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini. Coba dong. Nah, ini kita sesuaikan dulu untuk ukurannya. Oke ya. Lalu di sini sepertinya fontnya sudah semi bold ya, dan lebih kecil kayaknya 10 mungkin ya. Lalu kita coba untuk buat underline. Nah, di sini teman-teman, decorationnya underline. Oke, nah sudah sama. Sekarang tinggal butuh elemen-elemen titik-titik supaya memperbagus untuk cardnya. Kita ambil dari sini saja, kita copy, kita kecilkan jadi 3, kita taruh di sini. Oke, kita copy lagi. Oke, lalu kita buat seperti ini di atas. Nah, ini teman-teman kurang lebih ya. Oke, selanjutnya kita buat card yang ini. Kita buat lagi rectangle dengan lebar 328. Kita taruh tengah. Kita buat spasi sedikit supaya lebih lega ya. Lalu kita samakan untuk height-nya 48. Dan sini 8. Oke, kalau besaran di sini 4. Di sini juga 4. Oke, warnanya kita sesuaikan dulu teman-teman. Sepertinya warna ini. Lalu kita copy aja untuk bagian ini ya. Kita taruh di sini. Oke. Oke, kita align-kan. Warnanya putih. FF. Lalu di sini ada tombol masuk di sini. Oke, kita sesuaikan lagi. Dan kita butuh rectangle, teman-teman. Kita kecilkan dulu untuk ukuran fontnya. Sepertinya lebih kecil. Lalu di sini kita tambahkan semi bold karena bold ya. Lalu kita butuh rectangle untuk pembungkus buttonnya. Oke. Kita taruh di bawah ya, bisa dengan kontrol buka kurung siku seperti ini. Lalu kita hilangkan fill-nya karena kita akan buat stroke aja atau garis tepi. Kita hilangkan fill-nya, kita tambahkan stroke, lalu warnanya putih. Lalu punya corner radiusnya 4 seperti ini. Nah, oke, kita grouping dulu, kita cek apakah sudah di tengah apa belum. Kita cek di sini. Ya, sudah. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk navbar bawah ya, teman-teman. Ini kita lihat sudah hampir mirip. Kita buat navbar bawah. Kita tarik rectangle 360 ya, karena ukuran lebarnya 360. Lalu kita taruh paling bawah seperti ini. Kita tarik ukurannya jadi 70. Oke, lanjut kita coba cari icon-icon yang berhubungan dan sesuai dengan navbar yang ada di sini. Kita cari dengan material simbol. Yang pertama adalah search. Oke, kita cari search. Oke, sudah dapat. Lalu kita cari favorit. Di sini love. Nah, kita pastikan ya, karena di sini fill. Jadi teman-teman fill-nya di-on kan, biar dia ada warna di dalamnya gitu ya. Lalu di sini ada home. Kalau saya ini kita anggap saja home. Nah, ini kita sudah dapat. Lalu ada chat. Kita coba cari. Nah, ini chat ya. Kita pakai yang ini chatnya. Kita tarik ke sini. Lalu ada login. Nah, di sini kita mungkin pakai pintu aja, door. Coba cari ya. Ini. Oke.
Oke, kita sudah dapat nih teman-teman. Oke ya, kita pindahkan ke sini. Hup. Yap, sudah pindah. Sekarang silakan teman-teman sesuaikan fillnya warna putih ya, dilihat di sini warna putih. Tapi dia punya stroke di atas nih. Kita coba bikin stroke dulu. Warnanya hitam, atau kita sesuaikan dengan warna yang sudah pernah kita pakai. Tapi kendalanya adalah teman-teman bisa lihat di sini kanan kiri atas bawah punya garis tepi. Caranya untuk hanya garis tepi di atas, teman-teman cek di setting terkait stroke per side di sini ya. Pastikan di top. Oke, sudah sesuai. Dan ketika kita lihat sebenarnya ukurannya stroke yang kita buat lebih tebal. Kita bisa tipiskan dengan cara seperti ini teman-teman. Kita ubah jadi 0,5. Nah, ini akan jadi lebih tipis. Dan untuk warnanya mungkin kita bisa ubah sedikit menjadi lebih tipis lagi. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh untuk tulisan title di navbar ya. Ada cari. Kita ketik dulu. Cari. Ukurannya mungkin 10. Oke, sudah cukup. Lalu ada favorit. Lalu ada Kosaya, lalu ada chat, lalu ada login. Oke, kita ambil semua seperti ini. Kita taruh di bagian sini. Dan untuk stylenya kita ganti jadi reguler. Oke, untuk cari kita cek ya, ini kan 8, biar sama semuanya kita nolkan ini. Nah, kita buat dulu agar mereka align. Jika sudah, kita group. Lalu untuk favorit juga sama, ini masih 8. Nah, sudah pastikan tidak ada jarak ya, kita alignkan, lalu kita group. Untuk saya juga sama, kita lihat 8. Oke, kita alignkan, lalu kita group. Chat juga sama, sepertinya belum sesuai, kita sesuaikan, kita alignkan, lalu kita grouping. Login juga sama, belum sesuai, kita sesuaikan, lalu kita alignkan dan kita grouping. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat ukuran spasi antar elemennya itu menjadi sesuai. Contoh seperti ini. Ini yang paling kiri. Kita lihat ada 29, anggap 32 saja. Lalu di sini juga kita anggap jadi 32 saja. Oke, kita drag dulu semuanya, lalu ke tidy up. Nah, jika sudah, teman-teman bisa sesuaikan di sini untuk ukurannya. Oke, sudah hampir sesuai ya teman-teman. Kita ubah dulu untuk pewarnaannya. Di sini dia pakai warna hijau karena dia sedang aktif. Untuk yang lain ternyata tidak menggunakan warna hijau. Kita sesuaikan juga warnanya menjadi warna agak keabu-abuan. Oke, ini bisa kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke, udah jadi teman-teman. Sekarang kita buat rectangle yang bawah ya. Rectangle yang bawah, ukurannya mungkin 200. Lalu height-nya kita ambil 5. Seperti ini. Kita taruh dia di tengah. Oke, height-nya kita ambil 4 lagi. Nah, di sini untuk corner radius-nya kita ambil 4 supaya dia bundar sempurna ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cek warnanya menggunakan warna hitam yang artinya kita pakai 0000. Warnanya hitam. Oke, bisa dicek ya teman-teman, tampilannya hampir mirip dengan aslinya. Sekarang kita coba untuk prototype dulu supaya melihat mana yang asli dan mana yang hasil desain kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah desain dari yang asli. Lalu ini adalah desain yang sudah kita buat tadi. Kelihatan ya? Ada perbedaan sedikit, namun secara tampilan terlihatnya hampir sama, teman-teman. Oke, seperti ini ya.
Oke, di sini teman-teman akan banyak belajar eksplorasi terkait tools dan fitur yang ada di Figma. Silahkan bereksplorasi lebih jauh lagi dari apa yang saya buatkan pada materi kali ini. Oke, thank you teman-teman. Silahkan ke materi selanjutnya.